Pemirsa, sidang lanjutan cerai Baim Wong dengan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi lanjutan Senin kemarin. Baim Wong selaku penggugat dan Paula Verhoeven selaku tergugat tampak hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya masing-masing. Baim tampak santai saat memasuki halaman pengadilan. Sambil berjalan, Baim sesekali menjawab pertanyaan awak media yang mencercanya. Penampilan Baim pagi hari itu tampak elegan dengan mengenakan setelan jas berwarna hijau toska. Sementara Paula Verhoeven mengenakan busana serba hitam. Dalam kesempatan itu, Baim hanya minta doa agar semua proses persidangan berjalan lancar. Doain aja yang terbaik buat Paula. Bagus, ya, buat anak-anak. Sementara itu, beda dengan Baim, Paula tidak memberi pernyataan apapun saat ditemui awak media sebelum masuk ruang sidang. Ibu dua anak itu hanya diam 1000 bahasa. Tak satu kalimat pun keluar dari mulut Paula saat ditanya awak media mengenai isu kedekatannya dengan pria berinisial N. Kak, ada chat-chat Niko minta duit sampai ratusan juta, puluhan juta. Gimana, Kak? Itu bener ya, Kak ya? Gimana, Kak? Itu duitnya buat apa sih, Kak? Nikonya sendiri, Kak? Sempat ada kabar suka ada tes anak-anak, bener gak sih, Kak? Nilainya sampai ratusan juta itu buat apa, Kak? Iya, gimana ya tempatnya ya? Sudah sering komunikasi juga, Kak, sama Niko, katanya teleponan sampai Dia berjam-jam. berjam-jam. Ya, seharian itu. Sering. Kak, soal fee asisten sama suster yang dipotong gimana, Kak? Itu bener gak sih, Kak? Duitnya itu buat Niko, Kak? Sorry. Bener gak sih, Kak? Itu duitnya buat Niko, Kak? Buat ngasih Niko, Kak? Mas, sebagian bukti-bukti video CCTV yang sudah dihapus Paula tuh gimana, Mas? Ampun. Hah? Saya tadi mengambil sikap bersama Muhammad Ibrahim, Baim Wong. Saya keluar supaya lebih afdol mediasinya tanpa ada pengacara. Supaya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran dari Muhammad Ibrahim biar disampaikan di hakim mediator. Nanti insya Allah mereka bertemu berdua. Muhammad Ibrahim sendiri di sini biar apa yang ada di dalam pemikirannya, apa yang ada di dalam hatinya disampaikan secara langsung kepada termohon di hadapan hakim mediator. Saya cuma datang nemenin sama kayak kemarin dan itu doanya aja. Makasih. Nomor antrian B2. Secara prosedural yang paling tahu itu kan sebenarnya kan orang yang mengalami kan. Nah, itu yang dipertemukan sama mediator. Ini kan sebenarnya kepentingan terbaik bagi para pihak. Ya, memang itu jauh lebih baik gitu ya. Kalau misalnya masing-masing pihak itu diskusi gitu kan, mempertemukan apa yang mereka kehendaki masing-masing. Sidang mediasi kemarin tidak menemui titik terang. Dan sidang mediasi lanjutan akan digelar lagi Selasa hari ini karena Baim dan Paula belum membuat kesepakatan untuk bercerai. Baim menjelaskan bahwa sidang cerai akan dilanjutkan pada Selasa hari ini dengan agenda mediasi. Ia pun menyerahkan seluruh proses cerainya ini kepada kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Sementara itu, Paula kembali hanya diam saat dicerca berbagai pertanyaan oleh awak media usai menjalani sidang mediasi. Kita masih dikasih waktu sampai besok jam 13.30 lagi. Mediasinya dilanjutkan besok jam 13.30. Nanti Baim Wong akan dipertemukan kembali dengan termohon jam 13.30. Jadi mediasi belum deadlock. Masih ada kesempatan besok. Doain aja. Saling sapa nggak, Pak Baim? Nah, iyalah orang ngobrol. Ngobrol lama itu. Ngobrol. Cium tangan nggak, Pak Baim? Satu loh, kalian tuh. Lihat-lihat. Cium tangan. Datang nggak? Tadi yang bisa Paula. Kemarin kenapa kata karena kakak udah capek dan merasa terjolimi, Kak? Permisi bukti-buktinya yang kuat itu yang bikin nangis Paula ya kan karena anak-anak juga Kak Paula, membuat nangis Kak Paula. Seperti diketahui, rumah tangga Baim Wong dengan Paula retak diduga karena adanya orang ketiga. Baim mengungkapkan bahwa sang istri telah berselingkuh dengan teman baiknya. Namun tuduhan Baim tersebut dibantah Paula dan ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berselingkuh. Sebagai seorang ibu, Paula paham jika kabar miring itu akan menjadi jejak digital bagi anak-anaknya kelak. Sehingga ia memutuskan untuk memberikan klarifikasi.
Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Kak Paula, ini bukti-bukti udah banyak, tapi Mbak Im belum mau ngeluarin gimana Kak tentang perselingkuhan dari Kak Paula dengan Niko sendiri. Termasuk CCTV di rumah yang dihapus gimana Kak? Gimana sih Kak? Iya. Kenapa sih nggak mau di up aja itu sendiri untuk membungkam semua tudingan-tudingan? Menjaga perasaan anak-anak kah atau seperti apa? Pengadilan aja. Ya itu kan duga-dugaan. Dugaan-dugaan itu kan dibangun dengan sesuatu yang belum bisa dipercaya kan gitu. Itu makanya di kemarin hari saya bilang siapa yang mendalilkan dia berkewajiban untuk membuktikan. Gugatan cerai Baim Wong terhadap Paula membuat kaget sejumlah selebriti dan sahabat Baim dan Paula. Lantas apa kata Ola Ramlan dan Shireen Sungkar soal perceraian sahabatnya itu? Ya doain aja, mudah-mudahan yang terbaik, dikuatkan. Ini pasti momen yang sulit buat keduanya. Paula sahabat saya, mudah-mudahan Kak Paula selalu diberkahi setiap langkahnya, dikasih kemudahan. Apapun yang keputusannya yang baik, seperti apa aku ikut mendukung, yang penting semoga baik-baik aja, semoga nggak berpisah gitu kan, kalaupun harus berpisah juga baik-baik. Aku no komen. Udah doain aja buat saya sama Paula. Tapi tetap kakak bercerai atau mempertahankan gitu? Kenapa? Ingin mempertahankan apa yang ikut bercerai? Besok masih ketemu lagi kok, nanti kesini aja. Doain aja ya buat saya sama Paula, itu aja. Bosen nggak jawaban itu? Pokoknya saya itu akan nyerahin ke Bang Fahmi. Karena kan dia yang lebih inilah, lebih apa? Takutnya kalau saya ya jangan pengadilan aja nanti kita. Di lain peristiwa, sidang perdana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya, selebgram Cut Intan Nabila, digelar tertutup di Pengadilan Negeri Cibinong. Sidang tersebut juga dihadiri Cut Intan Nabila selaku korban dan pelapor. Ya, alhamdulillah lega akhirnya kasus ini sampai di persidangan. Ya, semoga sidang minggu depan lebih lancar. Trauma sih pasti, cuman emang kita fokus aja ke depan ke masalahnya. Kita berharap memang persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya. Intan bisa mendapatkan keadilan, ya, pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan, supaya perempuan-perempuan di luar sana, anak-anak di luar sana tidak lagi mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suami ataupun ayahnya. Ya, tadi sidang pembacaan dakwaan. Kita keberatannya itu yaitu di 44 ayat 2 dalam keadaan betul-betul luka berat. Tapi kan nggak seperti itu kalau kelihatan. 1-2 jam setelah kejadian, Intan itu mengupload video. Artinya dia bisa melaksanakan aktivitas dia. Sebelum sidang, Armor menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa menjadi suami yang baik. Ada 4 poin yang ia sampaikan. Pertama, Armor meminta maaf kepada istrinya Cut Intan Nabila dan anak-anaknya seraya menyadari kesalahannya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak saya. Saya berharap saya meminta maaf karena saya belum bisa menjadi figur seorang ayah dan suami yang baik. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar istri saya, ayah dan bunda di Aceh. Berharap komunikasi ke depan bisa berjalan dengan lancar karena demi masa depan yang berkembang anak-anak. Ya namanya seorang anak ya pasti nanya. Cuman aku ya menjelaskan sebisa aku mungkin, nggak mengjudge atau apapun. Ia juga minta maaf kepada keluarganya yang telah banyak membantunya saat membina rumah tangga dengan Cut Intan Nabila. Dia menyesali karena keluarga ikut menanggung dampak dari perbuatannya. Dia berharap komunikasi tetap berjalan lancar demi masa depan dan perkembangan anak-anaknya.
Ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga besar saya, mama dan papa saya yang selama 5 tahun ini menyayangi saya, istri dan anak-anak. Dan karena keputusan nikah muda yang kami komit, mereka banyak membantu pada saat saya perintis. Cuman karena adanya kasus ini, mereka harus ikut terhujat dari berbagai pihak. Keluarga besar yang mengharapkan kasih kebahagiaan untuk aku ke depan. Jadi mungkin dengan ini jalan yang terbaik udah ditempuh sesuai dengan jalur hukum juga. Jadi memang kayaknya berpisah adalah hal yang paling baik sekarang. Armor juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatannya. Dia menekankan tak ada satupun pembelaan darinya terkait kasus KDRT ini. Armor menegaskan akan kooperatif menjalani prosedur hukum yang berlaku. Dia tak akan melakukan perlawanan. Sampai dengan hari ini Armor secara pribadi belum pernah meminta maaf kepada Intan ya. Tapi kemarin memang Intan sempat membawa anak-anak ketemu Armor dalam konteks membawa anak-anak karena anak-anak ingin ketemu melepas rindu dengan ayahnya. Armor tuh minta maaf ke Intan. Cuman kan Armor juga nggak bisa menyampaikan, hanya menyampaikan ketika Intan menjenguk atau menyampaikan kepada kami. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada wartawan, kepada media. Dari awal insya Allah tidak ada perlawanan apapun dari saya, Pak. Ya. Dari awal saya ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak pernah mengajukan restoratif justice ataupun pra-peradilan karena insya Allah saya ikhlas menerima konsekuensi dari apa yang telah saya perbuat. Ya, semoga dengan kasus ini bisa memberikan efek jera juga untuk dia, untuk semua laki-laki di luar sana juga yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau untuk aku pribadi sekarang lagi fokus untuk kebahagiaan aku sama anak-anak aja.